Hubungannya apa? Kalau kita lihat dari hasil sensus penduduk di Indonesia ini, kurang lebih sekitar 65% penduduk Indonesia ini di bawah 40 tahun saat ini. Ini juga menjadi kekuatan besar bagi Indonesia untuk bisa grab any opportunity. Meskipun karena pandemi COVID-19, ide-ide terkait sama transformasi ekonomi, Indonesia Maju 2045 ini tidak begitu populer, tapi harus kita persiapkan cukup panjang. Kalau misalnya kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita hanya punya waktu 24 tahun ke depan untuk membuat GDP per kapita kita itu 4 kali lipat dari yang ada sekarang. Dan Indonesia saya rasa harus catch up dan melakukan banyak transformasi ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Pemuda ini pasti kekuatannya adalah kreativitas dan inovasi. Ya, tentu kreatif plus yang ada di Indonesia yang menurut Martin Prosperity Institute ini masih hanya 7,95% tahun 2015, harusnya bisa naik sekitar 20%. Saat ini mungkin sekitar 9%-an. Jadi masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menghasilkan kreatif kelas baru yang bisa nantinya menggerakkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, dan itu ada menjadi tantangan bagi seluruh pemuda di Indonesia untuk mengantarkan Indonesia ini menjadi negara maju di tahun 2040. Max dari Herma mungkin ya, belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Sumpah Pemuda ini mengajarkan kita untuk selalu mempunyai rasa nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air kita Indonesia. Beberapa caranya adalah dengan berusaha untuk terus berkarya sesuai dengan passion masing-masing demi kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian kita juga harus bangga menggunakan produk-produk dalam negeri di tengah gencarnya budaya dan brand-brand asing yang masuk ke Indonesia. Jadi sekarang Indonesia sudah mulai berkaca dari Cina, Made in China 2025. Kalau di Indonesia ada Gernas BBI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sebagai pemuda bangsa ini harus memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa melalui jiwa kewirausahaan ya. Para pemuda ini sendiri juga sekarang ini banyak organisasi pemuda yang jiwanya itu untuk memberikan usaha-usahanya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat juga, dan itu juga mampu menunjang di knowledge-nya. Jadi untuk para pemuda ini jangan pernah untuk menyerah, jangan mudah menyerah, dan selalu untuk upgrade knowledge. Kita harus melihat ke depan, itu perubahannya akan sangat cepat. Kalau saya bilang kemudian teorinya Prof. Badi itu, business cycle itu lebih pendek sekarang. Dari satu waktu ke waktu itu jauh lebih pendek. Perubahannya akan sangat cepat, maka tadi kuasai ilmu, kemudian lakukan semuanya dengan perspektif ke depan yang beyond kondisi saat ini. Jangan semua tidak akan bergerak linear. Gerakannya akan sangat eksponensial. Maka kalau kita tidak bergerak sangat cepat melihat perubahan ke depan, maka kita akan kalah dengan yang lain. Maka saya bilang tempat untuk itu adalah Erlangga menjadi tempat untuk kemudian kawah canda di muka talent-talent muda untuk bisa eksis pada kehidupan masa depan yang jauh di luar ekspektasi kita saat ini. Mahrifah Los Jinawi Bapak Dr. Hancur itu ternyata hanya dalam pewayangan. Prakteknya kemudian kita gagal total.
how come negeri dengan keindahan nomor 6 dunia tapi pendapatan dari pariwisata masih 18? Bagaimana dengan tanah yang subur, lautan, dengan Indonesia itu cuwilan surga dalam banyak pikiran, itu menempati urutan ke 109 dari 180 negara. Bukan karena bodoh, tetapi karena sesuatu yang nilai terhadap peradabannya yang kemudian harus kita kembangkan. Terakhir kita melihat bahwa Indonesia urutan keempat dalam ketidaksopanan netizen. Ini problem-problem di depan kita. Jauh kita lihat adalah perubahan. Pak Jokowi menjanjikan revolusi mental. Saya nagih di mana revolusi mental itu. Dan kalau saya nagih bukan kepada Pak Jokowi, mestinya Ustaz Erlangga menerjemahkan pikiran-pikiran perubahan itu. Maka pepatah tua tetap menyatakan, orang miskin itu bukan orang yang tidak punya sepeser rupiah. Orang miskin adalah orang yang tidak punya cita dan harapan. Selamat datang kebangkitan Indonesia bersama pemuda Indonesia.